mengatakan apa? Baptislah mereka di dalam nama 4 ayat 24 ayat mengatakan apa? Coba buka, tampilkan. Allah itu roh. Ya, bukan Roh Kudus, kocok. Kenapa kau bilang roh Allah itu nggak kudus? Somplak kau. Kau yang Charlie. Somplak. Roh Kudus sama dengan roh. Loh, kau bilang Allah itu nggak kudus. Astaga, Charlie, kau itulah memaksakan. Ya, Allah itu roh, bukan Allah itu Roh Kudus. Loh, sekarang kau bilang roh Allah itu nggak kudus. Loh, siapa yang bilang? Somplak kau. Siapa yang bilang? Somplak kau. Lah, iya Allah. Allah kesurupan kau ini. Roh Allah itu kudus. Di situ tertulis Roh Kudus, bukan roh Allah. Bego. Jadi kalau roh Allah itu tidak kudus. Otakmu di mana? Otakmu kesambet apa? Yang bilang. Ya di situ tertulisnya peniuma agen apa peniuma doang di sana? Enggak, ini kacau ini orang. Sebentar, itu jelas dikatakan Roh Kudus. Sekarang Allah itu adalah roh. Allah itu roh. Iya, tapi yang dimaksud di perikop ayatmu tadi itu Allah, roh Allah ini. Begini, roh Allah itu kudus atau enggak? Kudus, tapi bukan Roh Kudus. Selesai. Di situ bukan roh yang kudus, di situ Roh Kudus, bego. Memang. Terus? Sekarang begini, menurut kamu. Aduh. Menurut Kak Charlie, roh udah itu lama-lama nanti aku susah buang air besar banyak-banyak ngomong samamu. Sekarang gini, enggak, sudah disaksikan sama kawan-kawan di Rom ini, kau ngomong itu udah mulai enggak jelas, udah kemana-mana. Kau sebentar, lama, Roh Kudus, kau bilang Allah roh. Ada enggak disebutkan Roh Kudus dalam perjanjian lama? Apalagi hubungannya ke Roh Kudus? Aku tanya kau, di dalam perjanjian lama ada enggak disebutkan Roh Kudus? Enggak tahu aku, ada apa enggak? Ya nggak ada, tapi disebutkan adalah roh Allah. Nah terus, jadi di perjanjian berarti Roh Kudus itu Allah. Salah kalau kau sekarang begini, kau paham Charlie. Roh Allah itu kudus. Oke, berarti Roh Kudus itu Allah. Kalau roh Allah di dalam perjanjian lama. Enggak, kau jawab saja, berarti Roh Kudus itu Allah. Sekarang begini, di dalam enggak, kau jawab saja. Roh Kudus itu Allah, itu saja mau kujawab, mau kutanya. Iya, roh Allah. Roh Kudus itu Allah. Roh Kudus itu Allah. Oke, berarti Yesus itu Allah, Firman itu Allah, Roh Kudus itu Allah, berarti semua Allah. Ya, oh, banyak kali Allahmu berarti. Enggak. Loh, kita mengaku kan tadi kan banyak kali Allahmu. Loh, eksistensinya dia adalah Allah. Terserah mau eksistensi ini udah didengar semua orang kok. Eksistensinya itu adalah Allah. Terserah. Yesus adalah Firman. Terserah. Allah itu sendiri. Kau bedahlah itu sendiri. Pembedahanmu itu sudah pembedahanmu itu sudah melebihi kita memeriksa, melebihi para rasul, tahu kau? Kata siapa? Loh iyalah. Kita periksa dulu. Para rasul aja bilang hambanya kok, malah kau malah. Benar itu tadi Filipi 2 Yesus ayat 6. Itu Allah. Roh Kudus itu Allah. Filipi 2 ayat 7 itu menyebutkan apa? Yesus yang setara dengan Allah, tidak menganggap kesetaraannya itu harus mengambil rupa, jangan potong ayatnya. Ya. Seorang mengambil Allah, rupa Allah. Mengambil rupa seorang apa? Allah. Rupa ya. Baca kau itu dia mengambil rupa seorang hamba. Nah, kenapa kau tunjukkan ayat itu tadi? Mengambil rupa. Itu ayat apa? Ya, Yesus itu disebut hambanya. Iya, kenapa? Jelas. Dia mengambil rupa, mengambil rupa seorang hamba. Iya. Paham? Ini ada namanya kenosis. Kamu tahu? Loh, kenosis apa? Itu kan penafsiran kan? Loh, enggak. Jadi apa namanya kalau bukan penafsiran? Sekarang begini, kalau kau tahu ya, bagaimana di dalam ayat Filipi 2 ayat 7 itu kata dia mengosongkan dirinya. Kamu tahu kata mengosongkan dirinya? Udah nggak usah pakai. Kamu tahu kata kosong, kata ini, kata-kata. Kau itu jadi kayak ahli bahasa. Kau itu bukan ahli agama, kau ahli bahasa. Loh, aku bukan ahli agama. Iya betul. Udah lanjut aja Charlie, tahu exenosen, udah lanjut. Iya, ini mengosongkan. Bagaimana Allah meninggalkan keilahiannya? Ini kenosis, kau paham dengan ini? Mengosongkan diri. Bagaimana Allah mengosongkan dirinya? Bagaimana Allah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba? Terus? Itulah kau paham nggak? Kenapa Yesus anak Allah itu disebut hambanya? Aduh, itu. Ini ayatnya kan kalau iya, suara dari surga kan udah didengar sama Yohanes Pembaptis. Hambanya.
Iya, sudah didengar sama Yohanes Pembaptis suara dari surga. Anakku yang kukasihi hanya kepadanya aku berkenan. Beres. Jadi kau tahu baca kitab 1 Ibrani. Aduh, kau baca Ibrani lagi. 1 ayat 1 dan 2. Ibrani 1, ini aku tunjukkan ayatnya. Udah aku bilang samamu Charlie, jangan kau lari-lari mencari ayat, di situ sudah jelas tadi. Yohanes Pembaptis. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Kalau menantang perjanjian ayat baru, 1 dan 2. Ibrani 1. Kalau mendukung diambil. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Iya. Berarti anaknya itu perantaraan Allah kan? Ya sudah, kenapa kau bilang Allah? Ya, Yohanes 14 ayat 6. Karena Yohanes lagi. Kau tadi 14 ayat 6 mengatakan apa? Suka mula Charlie. Suka mula. Jelas itu. Iya, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Iya iyalah. Iya memang melalui dia, karena pada saat itu dia yang diutus. Emang ada yang main diutus? Kan nggak ada, yang melalui dia lah. Loh, ini kau baca ini. Setelah baca ayatnya. Setelah pada zaman dulu, ya, Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang dengan perantaraan para nabi. Maka pada akhir zaman ini ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ya. Yang telah menetapkan. Ya udah kan dia jelas perantaraan anaknya. Berarti anaknya itu perantaranya kan? Loh benar. Ya sudah. Iya. Jadi kenapa masa perantara jadi Allah? Loh, sekarang bagaimana kamu tidak mengakui anak Allah ini adalah Allah ini sendiri? Eksistensinya. Siap. Ya. Eksistensinya. Dia adalah Allah. Oh, tidak. Esensinya dia adalah Allah. Tidak. Baca Yohanes 11 ayat 42. Iya, sekarang gini kau. Tolong admin. Bingung, ya? Lo bukan masih bingung. Aku tunjukkan aku menggunakan perkataan Yesus sendiri, bukan kata para rasul. Kau ini, aku tunjukin. Apa? Itu baca. Ketika Yesus ingin menghidupkan Lazarus, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi, masa Allah ada yang mengutus, bego? Kau nggak sadar ini ya? Nggak sadar apa lagi kau bilang? Itu doa dia sebelum menghidupkan Lazarus. Gini, kita buka di dalam Kejadian. Alah, ini kau terima enggak? Ini kau terima enggak? Kau terima, aku ya terima sudah, bahwa memang benar. Ya sudah, berarti tidak ada yang menandingi Allah itu. Yesus pun dari Allah kuasanya. Ya, kau kan tadi nanya bagaimana Allah mengutus Allah. Ya, sekarang gini. Kita buka di dalam Kejadian 19 waktu melompat lagi ke Kejadian. Loh, iya, sekarang gini ya. Aku tunjukkan ya. Di Kejadian 19 ayat yang dari ayat 24, Kejadian 19 dari ayat 24 sampai ayat 27. Ya. Nah, baca ini ya. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom Gomora. Ya. Berasal dari Tuhan dari langit. Ya. Kau baca ayat 27-nya. Ketika Abraham pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu. Pagi itu ada Allah di hadapan Abraham. Pagi-pagi itu Allah ada di hadapan Abraham. Tetapi pada saat itu juga Tuhan menurunkan belerang dari langit. Terus? Ada berapa Allah? Ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan? Satu. Ada Tuhan. Ya, ada berapa Tuhan di situ? Satu. Ya, satu. Oke, sekarang kau buka Kejadian 3 ayat 22. Aduh, buka lagi. Kau buka Kejadian 3 ada 22. Oke, Kejadian 3 ayat 22. Aku tanya lagi pertanyaan yang sama, ya. Kau baca ini, ya. Ya, kau baca nih. Berfirmanlah Tuhan Allah. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu yang baik dan jahat. Nah sekarang ini Tuhan Allah itu berfirman kepada siapa? Ini kan ada orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga, ya.
Orang ketiga yang disebutkan di sini adalah manusia. Maksudnya orang ketiga, orang pertama siapa? Ya, jadi orang pertama yang berkata. Orang kedua itu yang itu Allah, bukan orang itu, bego. Dengar dulu. Orang kau bilang itu udah jelas berfirman Tuhan. Kan orang kau tanya. Oke. Firman berfirmanlah Tuhan Allah. Iya. Ya. Tuhan Allah berfirman kepada siapa ini? Kepada siapa? Aku tanya. Kepada malaikat-malaikatnya. Salah. Jadi kalau misalkan malaikat kau sebutkan, salah satu dari kita itu adalah malaikat. Berarti kau mengatakan malaikat itu menciptakan. Bukan, dia bersama dengan Allah pada saat itu. Enggak ada itu. Iya, karena malaikat tidak pernah diceritakan kapan diciptakan. Tidak ada itu. Sekarang begini. Aku tanya dulu kau, kapan malaikat diciptakan? Loh, sekarang begini. Ya, aku tanya kapan malaikat diciptakan? Aku tanya kau dulu. Kapan malaikat diciptakan? Ya, di dalam Alkitab tidak diciptakan. Nah, ketika Allah menciptakan bumi, malaikat sudah ada bersama dengan Allah. Oke, kalau Tuhan waktu Tuhan berfirman menciptakan malaikat, dia berbicara kepada siapa? Ya nggak tahu berbicara kepada siapa, nggak perlu berbicara karena pada saat itu Allah masih tidak ada malaikat. Ya, atau siapa? Gini ya, nak ya, kau pahami ya. Salah satu dari kita ini bukan malaikat. Ya. Jadi, salah satu dari kita di sini, ini kalau kau pikir di sini adalah malaikat, kau menyamakan malaikat dengan Tuhan. Oh, ya? Bukan. Kan kau sendiri sudah mengatakan tidak ada yang sama dengan Iya, betul. Kan? Tapi kalau kita di sini bukan berarti sama. Oh, kata siapa? Bukan memiliki kedudukan yang sama, tapi kata siapa? Sedang bersama. Karena lebih dari satu. Di mana Loh, itu kita sedang bersama dengan berarti malaikat. Kalau kita di mana ayatnya mengatakan itu kita, bersama dengan malaikat? Kita di situ kan kata kita kan? Ya, salah satu dari kita. Berarti malaikat dong. Salah satu dari kita. Iya. Kalau kau bilang kita di situ adalah malaikat, berarti kau menyamakan malaikat. Oh, enggak. Tuhan. Bukan. Bagaimana sih? Loh, Pak, enggak ada manusia yang dibicarakan ini telah menjadi seperti salah satu dari kita. Salah satu dari kita itu yang mana? Loh, salah satu dari kita ini ada berapa Tuhan ini? Iya, malaikat-malaikatnya karena malaikat Tuhan bersama Tuhan. Dapat dari mana kau malaikat? Loh, tidak ada itu. Dari mana? Jadi malaikat Tuhan di mana? Malaikat Tuhan kau dapat kata malaikat Tuhan di mana? Mana teksnya menyebutkan malaikat? Mana? Oh, enggak perlu jawab dulu. Enggak perlu teksnya. Malaikat Tuhan ya bersama Tuhan, enggak mungkin bersama manusia. Kalau tidak tertulis dalam Alkitab, kau jangan menafsirkan begitu. Loh, enggak banyak tertulis di Alkitab itu malaikat Tuhan. Loh, ini mana ayatnya di sini? Salah satu dari kita itu mana disebutkan malaikat? Mana disebutkan? Iya, karena setelah di dalam kau itu jangan menjilat ludahmu sendiri. Alah. Kalau tidak tertulis. Tuh banyak itu kata malaikat Tuhan di Kejadian. Banyak kata malaikat Tuhan di Kejadian. Banyak itu malaikat Tuhan. Terus apa? Aduh, udah ya, clear ya. Ada malaikat Tuhan tertulis di dalam kitab Kejadian. Ya sudah, beres, clear. Di Kejadian 3 ayat 20. Loh, ya aku menafsirkan kita di situ adalah malaikat Tuhan. Tadi kau bilang kalau tidak tertulis, kau tidak. Ada ini tertulis ini. Ada malaikat Tuhan di Kejadian ada ayat 22. Iya. Kejadian 3 ayat 22. Iya. Kita nggak bahas Kejadian 16. Loh. Lah kalau memang di situ tidak ada tertulis orangnya, kenapa kau tanya sama aku? Ini kan ada orang ke satu. Nah, di sini kan kita itu tidak ada namanya di sini kan? Lah kenapa kau tanya sama aku siapa? Kenapa kau tanya? Nggak ada kan? Kata siapa nggak ada? Mana tertulis di sini? Ini kan disebutkan salah satu dari kita. Iya, siapa? Salah satu dari kita ini Tuhan. Dari mana tahu? Ya, Tuhan berfirman kepada siapa? Kalau kau ada nggak ditulis? Ada nggak tertulis? Ada nggak tertulis? Salah satu dari kita. Iya, ada nggak tertulis di sini? Kita ini merujuk kepada siapa? Nah, kalau kau merujuk, aku pun bisa merujuk, kocok. Ini merujuk kepada orang pertama yang berkata, kita. Kalau kau bisa merujuk, aku juga merujuk ke malaikat Tuhan. Ya sudah. Di mana disebutkan malaikat di situ? Nah, di mana disebutkan manusia di situ? Loh, manusia itu disebutkan sebagai orang ketiga yang dibicarakan. Mana di situ kita manusia mana? Gitu. Ayo. Memang tidak. Kita di situ adalah Tuhan.
Nah, dari mana ditulis di situ? Loh itu loh, Tuhan mengatakan apa? Salah satu dari kita. Nah, ya kita kan, tapi kan tidak ada ditulis di situ kita itu siapa? Loh jelas. Sekarang itu cari namanya ini tuh divine council, ini sidang ilahi. Enggak ada divine council. Sekarang kau lu suka pakai sarapan pagi enggak, Rita Wahyu? Suka enggak? Ini siapa yang ngomong? Tidak ada itu. Enggak, lu suka tidak. Aku sering ikut. Baru kemarin aku ikut kelasnya Rita Wahyu. Iya. Sekarang gini. Enggak ada itu. Kejadian. Begini aku bilang. Divine council itu adalah tafsir. Itu adalah tafsir dari Rabi Rashi. Itu adalah tafsir dari Rabi Rashi. Itu adalah tafsir dari Rabi Rashi. Tetapi bukan berarti itu benar. Bukan berarti itu benar. Sedangkan itu aja kau bisa bilang belum berarti benar. Kau pun belum berarti benar. Loh, itu ayatnya jelas. Kau pun belum berarti benar. Lebih dari yang tertulis. Ya di situ kita yang tertulisnya itu Allah berfirman. Iya. Ya, salah satu dari kita. Salah satu dari kitanya siapa? Ya, tidak ada tertulis. Jangan kau tafsir. Salah satu dari kitanya hanya apa? Hanya mungkin bahwa yang disebutkan adalah Tuhan berbicara kepada Tuhan. Itu tafsiranmu kan? Enggak. Jadi jelas. Mana ada di situ? Kalau kau mengatakan itu adalah malaikat, kau menyamakan malaikat adalah pencipta. Loh, kenapa? Skakmat. Kenapa? Kenapa? Kelar itu. Di dalam Kejadian 19. Aduh, itu tuh udah dikasih tuh linknya itu. Buka di Chatrum app. Apa ini? Kau kalau ada tafsir kau bilang belum tentu benar. Kalau kau menafsir udah pasti benar. Kau ini sebenarnya manusia seperti apa, Charlie? Bobson, kau kan bilang kamu hanya percaya Alkitab. Oh iya, betul. Apa yang tertulis? Kalau tidak tertulis, kamu tidak mengakui kan? Iya. Ya di situ kan Kejadian 3 ayat 22 itu mana disebutkan malaikat? Loh ya di situ kan aku kan Kejadian 3 ayat 22. Kau kan bertanya sama aku. Kejadian 3 ayat 22 menyebutkan apa? Ya, kita jangan di situ. Kau jilat ludahmu sendiri. Kau yang menjilat. Di situ kita kau bilang Tuhan. Ya. Harusnya kalau tidak ada tertulis jangan kau tanya sama aku. Kau pun udah sakit kau. Masa tidak ada tertulis kau tanya? Ada tertulis. Mana? Itu tertulis. Tuhan Allah berfirman. Salah satu dari kita. Siapa kita itu? Salah satu dari kita. Iya, siapa Tuhan? Kita itu siapa? Ya, berfirmanlah Allah. Siapalah kita itu? Manusia siapa kita itu? Siapa kita itu? Salah satu dari kita. Ya, kita itu siapa? adalah Tuhan. Dari mana? Ada tertulis ini Tuhan. Oh, itu benar. Dari mana? Mana? Berfirman Tuhan Allah. Berfirman Tuhan Allah. Saya kasih link di di chat Zoom app. Buka app. Silakan admin, buka dulu. Oh, di sarapan pagi. Oke, ntar. Sarapan pagi itu mengatakan jangan tantrum, Charlie. Ya, sarapan pagi mengatakan itu Rabi Rashi menafsirkan Dewan Konsil itu adalah malaikat dan itu adalah tafsir dari itu adalah tafsir dari Rabi Rashi, ya. Dan tulis saja sidang ilahi sarapan pagi ya. Iya. Tulis saja biar cepat. Linknya udah saya kasih di itu sih. Iya, sekarang itu adalah tafsir dari Rabi Rashi ya. Itu adalah tafsir dari Rabi Rashi ya. Oke. Charlie, cuman kau lah yang betul. Kemarin ini kok pakai ini tafsir Rabi ini kok pakai ini kemarin bilang si Lukas. Enggak, aku enggak pakai tafsir Rabi Rashi. Aku enggak setuju dengan Rashi loh. Aku enggak setuju, ya. Ya kalau dia bisa menafsirkan ya kenapa kok enggak setuju? Tadi kelewatan tuh. Itu bukan Rashi loh. Yang mana? Itu tuh Dewan Konsil itu. Dewan Konsil nanti 3 di lewat 3 ayat 22. Tadi ada tuh. Ini. Divine Council. Divine Council itu. Oh, saya nggak ada share sound. Perkataan siapa? Saya nggak ada share sound. HP saya nggak ada share sound. Maaf. Nggak usah. Bukan video, bukan. Itu tulisannya aja, ya. Buka aja dulu. Pelan-pelan, jangan terkecoh sama Charlie. Santai aja, kita slow. Jangan ikutin iramanya Charlie. Terus bawah terus. Itu adalah tafsir
Nggak ada tafsir, nggak ada tafsir. Oh, kata siapa? Bentar, ayo bawa lagi. Ada sidang ilahi. Terus di Bereshit. Nah, apa sidang ilahi dalam peristiwa kejahatan manusia Bereshit 3 perek 22. Oke. Berarti sidang ilahi kan? Oke, gue klik ya, ntar. Nanti datanya muncul baru ngomong gitu, biar adil. Itu adalah tafsir Rashi, Nak. Tafsir Nak. Mana Nak? Mana Nak? Mana Nak? Kau lihat ya. Mana Nak? Mana Nak Charlie? Aku Paman kasih tahu Nak Charlie. Mana? Ada rasi, bro. Mana? Ada rasi, bro. Mana rasinya? Ayo. Iya, ini. Ya. Mana? Mau baca itu, ya. Yang mana rasinya? Penafsiran rasi ini sangat menarik. Mana? Ya, sidang ilahi, para malaikat sedang mengadakan sidang ilahi, dan ini adalah tafsir rasi. Oh, kamu Charlie, kau lo baca itu. Halal. Sedangkan yang sudah menulis seperti ini tidak kau akui. Jadi pikiranmu harus diakui orang. Kita buka habat. Habat. Itu ada tafsirnya loh. Tafsirnya kan kelihatan di sana. Berarti kau itu Charlie. Kau hanya mau mendapatkan pujian. Luar biasa. Kau Charlie luar biasa. Pemahamanmu tentang Alkitab sangat dikagumi, luar biasa. Iya, kau luar biasa Charlie. Iya, betul luar biasa. Aku memang luar biasa melihatmu. Walaupun nanti aku susah buang air besar setelah mendengarmu membahas Alkitab. Tapi kau tetap luar biasa bagiku. Terima kasih Charlie. Jangan kabur kau. Kita ngapain? Ya. Kita buka dari kabar, kita buka habat. Untuk apa kau buka itu? Aku udah bilang. Ini kan di sini tertulis. Apa tertulis? Tapi kau bilang nggak boleh menafsir. Mana nyok? Ya emang nggak boleh. Ya sudah, ngapain kau buka? Dan aku nggak setuju. Loh, ya sudah kalau kau nggak setuju silakan. Ngapain kau? Kalau nggak setuju, berarti kau setuju bahwa yang berfirman di situ adalah Tuhan kepada Tuhan. Mau bukan? Bukan gimana? Kenapa kau paksakan aku setuju dengan kau? Loh iyalah. Ini sudah ada pendukung aku ini ya. Itu adalah konsil itu. Nah, konsil itu adalah tafsiran dari dia. Itu terserahlah. Yang penting ada mendukung pemikiranku. Terserah. Tafsiran Rasi, Nak. Ya tuh sih terserah. Ikutin tafsirannya dia. Loh, bukan. Aku bukan mengikuti, ada yang mendukung. Loh, kamu gimana sih? Loh. Kau kan bilang kalau tidak tertulis di dalam Alkitab, kau tidak ikuti kan? Kalau tidak ada tertulis. Kalau tidak ada tertulis, ngapain kau tanya sama aku? Loh, memang di mana malaikat itu tertulis dalam kisah Kejadian 3 ayat 22? Ya di situ kan kita. Ya sudah. Tuhan juga nggak ada tertulis di situ. Tidak ada, Nak. Tidak ada Tuhan berfirman kepada Tuhan. Loh, ada. Mana? Tuhan berfirman kepada Tuhan, mana? Loh, itu salah satu dari kita siapa? Kan itu salah satu dari kita di otakmu Tuhan, tapi tidak tertulis. Memang Tuhan. Ya harus sudah, Tuhan. Harus Tuhan. Harus Tuhan. Karena kau rubah itu, kau rubah aja ya. Usulkan sama LAI. Salah satu dari kita. Usulkan sama LAI. Di situ dibikin salah satu dari Tuhan gitu loh. Clear kan? Ngawur kau. Di situ kan salah satu dari kita, bukan Tuhan. Ini anak ya, kita tuh buka. Ini aku buka. Aduh, tafsir. Itu tafsir, jangan kau pakai. Kau bilang jangan pakai. Bilang jangan pakai. Ya sudah. Clear kan? Bilang jangan pakai. Di situ tertulis kita, selesai. Jadi kau nggak setuju dong? Kau nggak setuju dengan tafsirnya kan? Iya, tidak. Yang tertulis saja. Yang tertulis saja. Benar. Ya sudah. Yang menafsirkan ini malaikat adalah Rasi. Loh. Yang tertulis saja di situ kita, tidak ada Tuhan, tidak ada malaikat, beres. Loh. Jadi ada berapa Tuhan di situ? Loh, satu Tuhan berfirman. Salah satu itu bukan satu, Nak. Loh, di situ kan salah satu dari kita. Iya, salah satu dari kita. Iya sudah. Salah satu itu ada berapa, Nak? Loh, berarti ada yang lain. Ada yang lain. Satu. Iya. Dari kita itu berapa? Ada salah satu. Iya. Berarti lebih dari satu. Lebih dari satu, Nak. Benar, Nak. Kau mengakui Trinitas Tuhan. Loh, kau mengakui. Charlie, ketika dibilang lebih dari satu, bukan berarti Tuhan lebih dari satu, bego. Loh, memang benar. Di sini ada satu perempuan, ada satu laki-laki. Di sini bahasanya kita.
Kalau aku bilang kita, aku laki-laki, temanku itu juga laki-laki. Lo enggak selalu. Tahu. Ini kan pemahaman ngawur. Jadi karena aku bilang lebih dari satu, berarti kau mengakui Tuhan itu lebih dari satu. Alah. Jadi kamu Tuhan itu satu, Charlie, sampai keluar ususmu, sampai keluar lidahmu, sampai keluar tenggorokanmu. Tuhan itu satu. Siapa Tuhan itu? Bapa di surga. Kalau tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang bisa mengesampingkan Bapa di surga. Ingat itu. Memang benar. Clear. Nah, kamu mengakui Yahweh, kamu mengakui Yehuwa itu adalah Bapa. Iya. Kamu mengakui itu? Iya. Kamu mengakui itu? Iya. Oke. Berarti Bapa itu punya anak. Ya, itu sudah didengar dari surga oleh Yohanes Pembaptis. Iya, itulah anakku yang kukasihi. Iya. Ya. Berarti selesai. Yesus adalah anak Allah. Allah. Anak Allah. Iya. Ya jangan durhaka lah, dia anak-anak lah, masa mau jadi Allah. Oke, sekarang kau baca ini ya. Kau baca ya di dalam udah beres, sudah clear. Ibrani 1 udah clear. Ibrani kau sudah clear. Sudah clear. Tadi kan sudah kujawab kan? Iya, Yesus anak Allah. Ya sudah anak Allah. Oke, sekarang begini. Kau baca kitab Ibrani. Ya. Kitab Ibrani dari pasal 1 ayat 6 sampai 8. Ini ayat Alkitab loh, Nak. Iya. Ayo, nanti kau putar-putar balik lagi. Enggak. Ayo kau buka lah ayatnya itu. Mana? Tolong buka ayat Ibrani 1 ayat 6. Baca, kau bacakan. Ketika sang anak. Saya boleh tambahkan sedikit ya. Enggak usah, belakangan kau. Ya, kau bacakan dulu, Bob, kau bacakan. Ketika sang anak yang sulung di bawahnya turun ke dunia, ia bersabda, semua malaikat ciptaan Allah harus sujud di hadapannya. Ya sudah. Kepada siapa? Kepadanya, Yesus. Ada anak. Oke, baca sampai ayat 8. Baca ayat sampai ayat 8. Sedangkan tentang malaikat itu bersabda, begini, dialah yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi angin dan pelayannya menjadi nyala api. Tetapi terhadap sang anak ia bersabda, tahtamu ya Allah, tetap sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaanmu adalah tongkat keadilan. Ya Allah. Ya. Anak adalah Allah. Loh, ya. Bagaimana kau ini? Loh, ini kamu baca lah. Oh, jadi setelah anak itu dibawa ke dunia, baca dari ayat 6. Baca. Sang anak yang sulung di bawahnya. Ya. Nyai ini siapa? Iya. Enggak, nyai ini siapa? Nyai ini siapa? Saya tambahkan supaya kita. Enggak, sebentar Pak Joni. Nyai ini siapa? Diam dulu. Yang lain tolong diam dulu. Nyai ini siapa? Kalian periksa ya. Charlie. Sang anak. Charlie, kau tanya dulu. Ini ketika sang anak yang sulung itu di bawahnya. Nyai ini siapa? Sulung, Nyai kan Allah. Ini kan Allah Bapa ya. Sang anak ya yang disebutkan di ayat 8. Enggak, sang anak siapa? Sang anak siapa? Yesus. Ya sudah. Masa anak durhaka sama Allah, mengambil alih tahta Allah? Tahtamu ya Allah. Tentang terhadap anak. Terhadap anak, baca. Ia bersabda, anaknya yang bersabda. Anaknya yang bersabda. Kau bisa kau mengerti nggak? Loh, salah. Macam mana kau? Anak. Iya, ini di sini yang kalau ayat 6. Dengar Charlie, kalau Allah yang bicara ini, Allah berfirman, tahu. Nih, kau baca dari ayat 6, perhatikan ya. Kalau Allah yang bicara di Alkitab, Allah berfirman, tidak pernah Allah bersabda. Loh, ini ayatnya mengatakan apa? Siapa di sini? Tentang anak. Terhadap sang anak, ia bersabda. Anak itu yang bersabda. Iya. Malaikat harus menyembah dia. Jangan salah kau, Nak. Aduh, udah jelas di situ kalau Allah yang berfirman. Yesus Allah berfirman. Allah itu Bapak nyembah anak kayak. Esensinya Allah. Dia adalah Allah. Semua malaikat harus menyembah dia. Semua malaikat harus menyembah anaknya. Semua malaikat harus menyembah anaknya. Oh iya. Tentang anak, tentang anaknya, tentang anaknya, Allah berkata, tahtamu. Tidak ada di situ Allah berkata, kau jangan menambahi ayat. Terhadap anaknya ia bersabda. Kalau Allah yang bicara, Allah berfirman. Kau bilang kau belajar teologi ya? Macam mana kau ini? Sekarang begini. Di mana Allah bicara tidak dikata Allah berfirman?
Ya itulah itu kalau kau sok-sok kenal Allah kau bilang pula Allah bersabda. Tidak pernah Allah bersabda, Allah berfirman. Oke, kita baca lagi ya. Tampilkan lagi ayatnya. Tampilkan lagi ayatnya. Dari ayat 6. Dan ketika ia tolong tampilkan ayatnya. Tolong clear itu. Ini kita bahas semua. Dari ayat 6. Selanjutnya, ketika sang anak itu dibawanya, ia berkata, nah ia yang berkata ini siapa? Ia yang berkata ini siapa? Allah. Ia berkata Allah. Ya berkata ya, bukan berfirman ya. Kau tadi bilang kalau Allah itu berfirman. Loh ini kan dia menceritakan perkataan Allah kepada dia ini. Jadi begini, tentang anaknya, ia membawa anaknya, ya. Ia berkata, ya, ya, yang di sini disebut ia ini yang mana? Anaknya atau bapaknya? Maksudnya? Aku tanya di ayat 6 ini, ia yang berkata, itu ia yang membawa anaknya, ya kan? Iya. Ya, ia membawa anaknya yang sulung ke dunia. Ia berkata, ya kan? Semua malaikat Allah harus menyembah dia. Malaikat itu pun harus menyembah Allah. Iya betul. Yesus adalah anak Allah. Semua malaikat Allah harus menyembah dia. Anak Allah. Tapi anak Allah nggak bisa jadi Allah sejak kapan itu? Loh, sekarang gini, kau masih baca ya. Ini yang berkata di sini di ayat 6 itu masih lanjut sampai ayat ke-8 tentang anak, ia berkata. Bapak nyembah anak ya? Loh, tentang anak. Tolong. Baca itu, tolong tampilkan lagi ayatnya itu. Woi. Skakmat, kelar semua. Apa kelar ini? Anak Allah yang disembah. Iya. Emang betul Yesus anak Allah yang disembah, tapi Yesus bukan Allah. Tentang anak. Iya, ayat 8. Kau bantah ini ayat 8. Mana? Baca ini, Bob. Tentang anak dia berkata. Tentang anak. Iya. Tentang anak. Iya. Jadi bukan anak yang berkata. Oh, jadi ini Allah berkata kepada Allah gitu. Loh, memang dari tadi kan aku bilang begitu. Oh, berarti Allah berkata kepada Allah ini. Oh, ini Allah berkata kepada anaknya, ya. Allah berkata kepada mana dibilang? Tapi tentang anak ia berkata, tentang anak ia berkata. Tentang anak ia berkata. Iya. Dia mengatakan ya Allah. Nah, terus Allah bicara kepada Allah. Loh, itu baca. Kau baca ini. Apa yang tertulis? Apa yang tertulis? Apa tertulis ini? Mana dibilang? Di mana? Bantah ini, nah. Di situ tahtamu ya Allah. Iya. Mana di situ dikatakan Yesus anak Allah? Ya ampun. Ini kan disebutkan dari ayat 6. Ia membawa anaknya. Anaknya yang mana? Anaknya yang mana? Yang dibaptis tadi, yang kau bilang di Matius 3 ayat 17. Anaknya itu loh yang sulung ke dunia. Kita Mazmur ini. Enggak, biar aja. Anaknya yang sulung ke dunia. Ini kita Mazmur ini Bang Bob. Iya, biar aja. Aku tahu itu. Ini bukan kita Mazmur. Sebenarnya, loh, jadi ini adalah kitab Ibrani. Simpel saja jawaban samamu, woi. Di sini Yesus sudah lahir belum? Loh, jelas sudah. Astaga. Loh, jelas sudah. Ini kau bilang Yesus sudah lahir di situ. Loh, tadi kan Matius 3 ayat 17. Kau kan tadi setuju anaknya. Iya. Anak Allah. Yesus adalah anak Allah ya. Matius 3 ayat 17 itu kan. Kalau kau tadi bilang itu pakai itu kan. Kan kau tadi gunakan itu sebagai senjatamu kan? Matius berapa? Matius 3 ayat 17. Oke, pelan-pelan. Matius 3 ya, 17. Iya. Kan skakmat kan? Kelar kan? Kenapa? Mencret kau Bob. Lo kok mencret apanya mencret? Bisa bantah itu fakta-fakta yang aku berikan dari tadi. Kau bantah suara dari surga. Kau bantah suara dari surga. Iya memang. Suara dari surga. Astaga, kau bantah suara dari surga. Loh, enggak, aku enggak bilang itu. Kenapa? Kalau suara dari surga saja bisa kau bantah, berarti suka-sukamu menuhankan orang. Ngapain aku harus bantah perkataan Bapak? Terus? Ngapain aku harus bantah? Ini kitab Mazmur yang diambil ini. Iya, bukan. Harus berbunyi tahta kepunyaannya. Kau baca dulu ya. Inilah anakku yang kukasihi.
Ya. Padanya aku berkenan. Iya, betul. Ibrani pasal 1 ayat 6 sampai 8 mengatakan apa? Apa? Tentang anaknya yang kepadanya aku berkenan itu, Tuhan Allah Bapa berkata, tahtamu ya Allah itu kekal selama-lamanya. Ya. Tentang anak, Allah berkata, anakku yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Dia berkenan, dia itu adalah Allah, ya. Skakmat kelar. Maksudnya skakmat kelar apa? Kapan? Ibrani 1 ayat 8. Yang lain tolong gantian, saya mau ya, Ibrani 1 ayat 6 sampai 8 mengatakan apa? Sebentar. Charlie. Bisa baca enggak itu? Charlie, itu ditulis atas perkataan siapa? Atas perkataan siapa? Ya. Kau ini Kristen? Enggak, aku nanya. Itu ditulis atas perkataan siapa? Ya, itu kan Allah. Ya. Berkata ke siapa? Allah berkata kepada anak. Ya, kepada anak. Pada saat kapan? Duh, ini aneh ini. Ini orang ini mulai blunder ini. Ini loh, suara dari sorga didengar oleh Yohanes Pembaptis. Benar. Ayat yang kau bacakan ini siapa yang mendengar ini? Lo ya kau baca lagi. Aku udah jawab tadi ayatku. Ibrani 1, buka lagi ayatnya, buka kita baca lagi ya. Buka Ibrani 1 ayat 6 sampai 8. Bang Bob ikut-ikutan Mazmur Bang Bob. Ayo buka lagi. Iya paham. Buka lagi. Itu kata-kata Tuhan. Tuhan berkata kan begitu. Biar kau baca. Tunjukin ayatnya. Ayo tunjukin ayatnya. Jangan takut. Takut. Ayo jangan siapa yang takut? Ayo tampilkan ayatnya. Siapa admin? Tolong. Skakmat lah Bob ya. Skakmat lah Bob ya. Kau tadi bilang Yesus itu bukan Allah. Bukan. Anak Allah. Iya, anak Allah itu Allah. Itu ayatnya, siapa yang mendengar perkataan itu? 8, Ibrani itu siapa? Siapa yang mendengar itu? Loh, kamu tidak percaya Alkitab? Loh, aku bukan tidak percaya, aku tanya siapa? Bahwa kita percaya dong. Ibrani. Makanya ketika suara dari surga didengar oleh Yohanes Pembaptis, makanya aku percaya. Ya. Itu langsung suara dari surga kepada Yohanes yang diutus untuk mempersiapkan jalan. Iya, jadi kalau udah baca lagi. Clear kan? Ya. Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat itu. Coba diperbesar ayatnya ya. Perikopnya mengatakan dari ayat 5, sebelum ayat 5 itu kan ada perikopnya. Ayo, Putra perbesar tampilannya. Baca Bang Bob. Buka Mazmur 97 Bang Bob. Berapa? Mazmur 97. Sebentar. Iya. Kalian ini mencret semua, ketemu aku lah. Bob. Di sana Ibrani 1 ayat 8 disebutkan Yesus adalah Allah. Ya. Di mana ada di situ? Jangan ngarang kau. Anak itu Allah. Bang Bob. Anak. Ia berkata. Mazmur. Kutipan dari Mazmur 45 ayat 7 itu. Harusnya berbunyi tahtamu kepunyaan Allah, bukan tahtamu ya Allah. 45 ayat 7. Ya, Mazmur 45 ayat 7 itu. Iya. Oh iya, baru tahu kau ya. Baru tahu. Hebat ya. Ternyata seorang Muslim lebih tahu Alkitab daripada Charlie yang ngaku seorang teologi. Aku tahu. Coba buka Mazmur 45 ayat 7. Admin, coba buka Mazmur 45 ayat 7. Buat telanjang itu Charlie. Ya. Buat telanjang itu Charlie. Ayo buka. Ya, buka Mazmur 45 itu sampai sekalian Kolose 1 ayat 15. Bertentangan dengan Ibrani 1 ayat 8. Mazmur 45 ayat 7. Coba buka di situ. Sekalian Kolose 1 ayat 15. Tahtamu. Enggak, coba buka. Harusnya di situ berbunyi tahtamu kepunyaannya Allah, bukan tahtamu kepada anak. Loh, memang bukan karena begini. Mazmur itu ditulisannya apa, Nak? Coba, Charlie, coba baca Mazmur 47. Ini siapa yang ngomong? Enggak saya. Siapa yang ngaku namanya saya? Asumsi. Oke, sekarang aku tanya kau. Mazmur 45 ayat 7. Coba buka. Mazmur 45. Enggak, di sini ayat 6. Di sini ayat 6 ya. Ayat 6 atau 7 ya dituliskannya. Nah, sekarang begini. Aku tanya kau,
asumsi. Coba Aku baca, tanya Charlie, kau. coba baca, Charlie. Aku tanya kau, asumsi. Coba Itu kau baca, itu baca. Asumsi. Baca, Charlie, baca, Mazmur Charlie. ini dituliskan Baca, tahun berapa Charlie, Masehi? Salah, kau berdalih lagi kau. Kocok. Tahtamu, ya itu kan sama dengan ayat Ibrani 1 ayat 8. Kepunyaan Allah. Ya. Iya. Pasal kitab Ibrani 1 Kau ayat 8. baca, 1 Charlie. Ibrani ayat 8 itu Gua mengatakan baca apa? baik-baik 1 Ibrani ayat 8 Ini 1 mengatakan Ibrani apa? 8 itu 1 Ibrani kutipan mengatakan daripada Amazon. tahtamu ya Allah tetap untuk Gini loh, selama-lamanya. Charlie. Tongkat Gua kasih kerajaanmu adalah Itu ini tentang permainan lama, anak. Charlie. Tentang Mazmur anak. 45 Charlie. Sosok tahu asumsi. tentang Alkitab, Ibraninya Iya, ditabrak dengan Mazmur, gelabakan lu. Enggak, itu kan jelas ayatnya sama itu. Loh ini ayatnya sama. Ini ya betul, kepunyaan Allah. Jadi, iya. Bukan punya anak. Loh, kata siapa? Kau baca lagi. Ini Sekarang kau tertulis baca ini. lagi. Kau baca Ini. lagi. Baca lagi ya. Baca lagi. Tahtamu Ibrani kepunyaan 1 Allah. Ayat 8. Ibrani 1 ayat 8. Ya, Ya. kita cross check. Ibrani Iya, 1 ayat 8. boleh Jangan boleh tampilkan. Charlie. Boleh Charlie. Boleh kau cross check. Boleh cross check. Boleh, cross check. Ibrani Boleh 1 ayat cross 8. Ibrani 1:8 itu dengan Mazmur. Tahtamu, ya Allah. Tapi ini tentang siapa? Ketika dalam ayat Mazmur 1:45 Ya, tentang itu siapa ini anak ini? yang Tentang tahta itu kepunyaan siapa? Allah, bukan Loh, punya anak. iya benar, ini kan Allah. Kepunyaan Anak ini Allah disebut Allah ini. anak. Anak ini disebut Allah ini. Anak disebut Ibrani Allah. 1 ayat 8 ini Gila, mengatakan apa? lu. Tahtamu. Gila. Tahtamu ya Allah. Sabar. Di mana? Ya Di sudah, mana kan kita sudah menjawab kita ya. bertentangan. Iya, wow, ngeri Charlie luar biasa. Wow, Coba. 2 jempol. Ya, yang disebut Allah ini di sini siapa? Aduh. Yang disebut Allah di dalam kitab Mazmur itu Coba. siapa? Tahtamu itu milik Allah. Ibrani Milik 1:8 siapa? itu Anak. Milik mengutip anak. daripada Mazmur Tongkat 57. kerajaan Tapi tidak kutipan akan Ibrani berlalu salah, daripadanya. Charlie. Tongkat kerajaanmu adalah Coba Mas tongkat Charlie kebenaran. buka Kolose 1 ayat 15 itu dibaca. Kau buka, cobaan Min. Kolose 1 ayat 15. Dan 16. 15 dan 16. Oke. Kolose 1. Kolose 1. Ayat 15. Charlie, don't stop. Kolose 1 ayat 15 dulu. Oh, haleluya, kamu mengakui bahwa ia adalah jadi gini, baca dari ayat 13. Baca dari ayat 13. Oke, 13. Baca, inilah baca dong. Perikopnya apa? Perikopnya apa itu? Kau Ya. baca. Ya. Ya, baca Charlie. Yo, baca dari ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan ia memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Kerajaan siapa? Iya, kerajaan terus. Anaknya. Iya, terus. Anaknya kan? Anaknya kan? Di dalam dia kita memiliki penebusan. Di Ya. dalam siapa? Di dalam Iya, siapa? anaknya. Di dalam siapa? Di dalam anaknya. Anaknya. Dia adalah gambar Betul. Allah yang tidak kelihatan, yang Oke. sulung lebih utama dari segala yang Sabar, diciptakan. pelan-pelan. Ayat 16 mengatakan. Ayat 15. Baca sampai ayat 16. Sabar. Oke. Sabar. Ayat 15-nya pelan-pelan. Pelan. Ayat Pelan-pelan 15. ayat 15-nya. Saya arahkan ya. Ayat Saya 15. arahkan. Ayat 15 itu pelan-pelan. Coba dibaca ulang. Ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Stop Lebih utama. Stop dulu. Kata ia di situ siapa? Yesus. Yesus. Ya, berarti Iya, Yesus adalah gambar Allah. Allah. Ya, Yesus itu gambar Allah yang tidak kelihatan ya. Benar. Lanjut. Gambar jadi Allah gitu ya. Ngawur kau. Loh, kau yang bilang tadi Yesus Allah. Bob. Loh, Kau apa? bukan Kristen. Nak. Alah, udah kutunjukkan aku Kristen, bukan woi, Kristen. kocok. Aku melayani di gereja bermain musik, udah kutunjukkan. Ya, Kau mana? Kau adalah Karena akan mengakui karena bahwa tidak Yesus setuju dengan adalah denom kau bilang aku bukan Kristen. Kocok. Kapan aku menyebutkan Di HKBP Yesus bukan Allah. Mengerti kau? Kapan aku menyebutkan denom? Kau paksa aku mengakui Yesus Allah. Kapan aku menyebutkan denom? Yesus anak Allah. Itu pengakuan iman kami. Yesus adalah anak Allah. Ya sudah, kenapa kau bilang Allah? Tentang Sebentar, belum selesai.
Ibrani 1 ayat 8 apa? Mau keras-kerasan Loh, kau. Ibrani 1 ayat 8. Ibrani. Itu Kolose itu. Gambar Allah. Kau bantah. Apa kau bantah? Tentang anak, ia berkata, sudah terbantah dengan Kolose 1 ayat 15. Sudah terbantah itu. Bang Bob, ini pernah saya diskusikan dengan teman-temannya Kristen, Ibrani 1:8 itu, kemudian dihajar dengan Mazmur 57 itu. Enggak. Iya. 45 ayat 7 itu sesuai dengan Ibrani 1 ayat 8. Sebentar. Kita selesaikan dulu ayat 15 itu. Iya, ayat 15. Selesaikan dulu karena itu baru gambar Allah. Sebelum lanjut lagi. Kau baca ya. Jadi bunyinya begini. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kata ia di situ berarti Yesus ya. Iya. Oke. Yang sulung, siapa itu sulung? Siapa yang sulung? Kau paham nggak? Kalau disebut sulung itu Sebentar. Yang sulung itu siapa ini maksudnya? Dari kata asal katanya adalah arke. Ini yang menguasai, yang menciptakan, yang mula-mula menciptakan. Israel juga sebenarnya sulung loh. Kau baca ya. Ini Israel juga disebut sulung. Kau baca ya. Israel juga disebut sulung. Sabar. Yang sulung, mengerti yang sulung enggak? Ya, kau baca artinya dari bahasa aslinya ya. Bahasa aslinya mengatakan apa? Ya. Kata aslinya itu apa? Teks aslinya apa? Jadi begini. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Benar. Ia di situ Yesus ya. Ya. Yang sulung berarti Yesus yang pertama ya. Yang diciptakan kan? Ya. Yang sulung berarti Yesus yang pertama ya. Ya. Yang sulung yang utama. Jadi yang utama di situ adalah sebelum ada ciptaan selain Yesus, yang lain belum ada. Dari semua ciptaan berarti Yesus itu ciptaan Allah. Yang bilang begitu salah.